Eh, Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga suara saya bagus, paling enggak yang di YouTube bagus. Soalnya pakai mic-nya beda sekarang. Ini pakai mic serius ya, mic-nya ya. Biasanya pakai mic-nya laptop, sekarang pakai mic colok. Jadi harusnya lebih bagus. Oke, hari ini kita akan kuliah soal domain name system. Oke, saya kasih lihat dulu kuliahnya, ada di open course ITTS ACD. Buat Anda yang bukan mahasiswa ITTS, tetap bisa lihat ada kuliah yang buat umum, ada kayak kuliah jaringan komputer. Ini ada open course computer network, itu buat umum. Terus saya harus masuk lagi satu lagi. Ada kuliah yang buat mahasiswa ITTS, isinya sama persis. Jadi ada kuliah yang ini, isinya sih sama persis, nggak beda satu sama lain. Oke. Ada ITTS jaringan komputer EWP, ada jaringan komputer. Bedanya adalah yang komputer network yang open course bisa dapat sertifikat, tapi tidak bisa dapat nilai. Kalau yang jaringan komputer bisa dapat nilai, tapi tidak dapat sertifikat. Soalnya kalau mahasiswa, kenapa dipisahin? Soalnya saya perlu ngedownload nilai buat BAK, buat Pak Aziz. Oke, ini kita bisa lihat siapa saja yang sudah mengerjakan ujian. Nah, ini kita mau ngelihat dosa setiap orang. Kita lihat UTS, mana UTS deh? Ini UTS. Aditya 71, Wahyu 60, ini Kamalia Mardiah 84, Firly 77, Muhammad ini masih banyak yang nol aduh gimana ini? Nurul 0, Nurul Fauzian 0, gimana sih? Hah? Iya. Jahat ya gue. Oke. Sekarang kita masuk ke materinya ya. Materi hari ini adalah soal domain name system nih dia. Jadi saya loncat ke domain name system supaya Anda kerasa internet itu buat apa sih sebetulnya? Kayak gimana cara dia kerja? Saya masuk ke domain name system. Oke. Ini materinya bisa dibaca di open course ITTS ACD. Ini dia domain name system. Cara berpikirnya sederhana aja domain name system. Kalau kita akses ke internet kan pakai nama ya, www.google.com, www.ittsaccd, www.nurul.com. Tapi nggak tahu kayaknya nurul.com nggak ada deh. Coba kita cek. Nurul.com ada nggak? Nurul.com harusnya ada sih kalau cuma 5 huruf, tuh kan ada kan. Oh, Nurul tersedia buat dibeli. Nih. Iya ada beneran webnya nurul.com. Gila, Nurul kaya punya web. Oke. Jadi manusia lebih gampang nginget nama, sementara mesin nggak bisa sih sebenarnya. Mesin pakainya nomor. Contoh paling sederhana adalah handphone yang kita pakai. Di handphone kita, antar handphone sebetulnya komunikasi satu sama lain dengan nomor. Oke, plus 0811 berapa, plus 62 berapa. Handphone dengan handphone itu nomor sebetulnya. Ini juga berlaku buat komputer. Komputer dengan komputer nomor, namanya IP address. Cuman orang disuruh nginget nomor, otaknya langsung blow on semua. Jadi caranya supaya orang gampang ngingetnya make address book. Kalau di handphone pakai address book. Cuman address book kan ngasih namanya seenak jidat. Tiap orang bisa ngasih nama beda-beda untuk satu orang yang sama. Bisa aja Nurul ngasih nama saya Profesor Ono. Nanti kalau istri saya ngasih nama saya Sayang, kan beda. Nanti kalau diklik Sayang kan keluarnya beda. Jadi nama tiap orang pasti beda-beda. Supaya jadi sama, perlu ada pusat yang ngatur nama tadi.
gitu ya. Jadi proses penamaannya terpusat supaya nama di internet jadi sama semua. Kalau masuk ke Google, google.com semuanya. Kalau masuk ke Facebook, facebook.com. Masuk YouTube, youtube.com. ITTS, ITTS ACD. Dibikin namanya terstruktur. Jadi sebetulnya yang namanya domain name system sebenarnya sederhana aja sih. Membuat nama terstruktur dan ada tabel antara nama dengan nomor. Udah, cuma gitu aja. Sederhana aja. Nah, bagaimana cara bikinnya? Bikinnya gampang banget sih sebenarnya. Jadi saya nggak enak mau ngajarin kayak ginian, sebenarnya terlalu gampang. Tapi sebelum terlalu jauh, sebelum saya masuk ke dunia cara ngesetnya, di dunia ada yang ngatur urusan kayak gitu-gituan, ada yang ngatur. Oke, yang ngatur namanya dulu namanya internik pada zaman dulu kala ya, bukan internet, internik pada zaman dulu kala. Ini sudah tidak beroperasi sekarang, tuh kan. Network dari 1993 sampai 1998. Dia bertanggung jawab untuk domain name system, kira-kira kayak gitu. Tapi sekarang udah nggak beroperasi, jadi diambil alih sama US Department of Commerce. Kemudian dikasihkan ke makhluk yang namanya ini nih, Internet Corporation for Assigned Name and Numbers, disingkat ICANN. Jadi pengaturan itu diatur sama ICANN sekarang. Apakah itu ICANN? Ini dia ICANN, ini makhluknya ICANN.org. Oke. Nah, ini dia ICANN-nya. Jadi kita ini adalah yang ngatur. Misalnya, kalau kita pengen bikin domain baru, contoh paling sederhana inilah Indonesia tuh belakangnya .id itu Indonesia. Amerika punya juga .us. Australia punya .au, Singapura punya .sg. Itu semua yang ngatur awalnya adalah ICANN. Kalau kita pengen mempropose, saya pengen dong bikin domain baru buat dunia namanya .desa, gitu suka-suka aja kan, kita ngarang seenak jidat. Ya udah, kalau ICANN-nya setuju bahwa .desa adalah level dunia, maka nanti akan ada domain namanya .desa. Pola yang sama juga kita bisa buat untuk di bawahnya .id atau .au atau .us dan sebagainya. Misalnya di bawahnya id ada AC buat kampus. Jadi AC id. Ada sekolah. Coba Nurul, sekolah apa domainnya? SMP? SMP itu .id. Oh, keren banget loh. Ya udah ya, nggak apa-apa, itu sekolah kaya. Nah, kalau sekolah itu dari Indonesianya dikasih alokasi SCH, school, SCHID. Kenapa nggak ditulis sekolah? Ya suka-suka yang bikin domain. Kenapa nggak ditulis sekolah? Ya yang bikin domain. Terus kalau organisasi kayak yayasan atau apa, .or.id. Terus kalau komersial .co.id. Kenapa nggak .com? Kepanjangan, 3 huruf. Soalnya belakangnya udah id, udah 2 huruf. Kalau .com jadi com id jadi 5 huruf gitu, kira-kira kayak gitulah. Jadi cara berpikirnya mah lucu-lucu. Beres ya? Jadi ada ACID, COID, apa segala macam, dan itu adalah kesepakatan sih sebenarnya. Nah, jadi yang paling gede, paling tinggi namanya ICANN. Dia akan ngatur domain yang tertingginya aja. Nanti masing-masing negara boleh ngatur di bawahnya masing-masing. Nanti di bawahnya masing-masing boleh ngatur lagi, di bawahnya lagi masing-masing. Misal, contoh tadi negara ngatur di bawahnya Indonesia ada AC, ada COID, ada ORID, ada militer ID, mil ID, ada GoID, government ya, ada. Kenapa kita pakai kayak bahasa Inggris? Supaya semua orang ngerti kira-kira ini instansi apa dalam bahasa Inggris. Kenapa nggak pakai bahasa Indonesia? Kenapa nggak pem.id? Pemerintah kan pem. Kenapa nggak pem? Kenapa nggak sek.id gitu? Kenapa nggak pakai bahasa Indonesia? Supaya kita orang luar negeri ngerti lah. Kira-kira kayak gitu ya. Nah sekarang di bawahnya ACID ada ITTS. Nah ITTS boleh ngatur lagi bawahnya lagi. Jadi ada misalnya di ITTS kan ada www.ITTS ACID. Itu yang ngatur udah ITTS.
Ada lagi misalnya e-learning ITTS ACID. Yang atur siapa? ITTS. Ada lagi open course ITTS ACID. Yang atur siapa? ITTS. Jadi ada yang level dunia, ada yang level institusi. Masing-masing punya adalah yang boleh ngatur tabel NOR ini buat nama ini siapa? Nah, bingung kan? Soalnya kan namanya harus standar, terus nomornya harus standar. Terus yang ngatur siapa? Supaya bisa sedunia bisa saling tahu bahwa oh ITTS ACID nomornya sekian, oh open course ITTS ACID nomornya sekian, yang ngatur siapa? Nah, jadi ada pengaturan yang level tingginya, yang ngatur paling tingginya ICANN tetap. Nanti ICANN kasih alokasi, jadi nama udah beres ya urusan nama. Nah, setelah namanya beres, dia akan alokasi nomor sekian untuk Eropa, nomor sekian untuk Asia, nomor sekian untuk Afrika. Jadi dia levelnya benua. Kalau ICANN itu levelnya benua ya. Eropa nomor sekian sampai sekian, Asia nomor sekian sampai sekian. Itu ICANN ngaturnya level kayak gituan doang. Dan ICANN juga ngatur supaya nggak boros nomornya. Soalnya nomor tuh masalah banget. Bayangin kalau kita beli HP, beli SIM card kagak ada nomornya. Karena nomornya habis. Jangan khawatir, nomor bakal habis. Jadi bayangan kita beli HP, nomornya habis. Paling gampang inilah, itu HP yang Anda pakai sekarang nomornya berapa panjang? Panjangnya berapa? 13 kan? Pada zaman dulu nomornya nggak sepanjang itu loh. Pada zaman dulu, kalau waktu pakai Telkom biasa, Telkom yang kabel, nomornya cuman 5 digit. Tambahin kode area 8. Jadi cuma 8 ya nomornya. Sekarang handphone 13 nomornya. Kalau habis tambahin lagi sama dia digitnya. Dan itu nggak bisa terus-terusan nambah digit loh. Gitu. Jadi nomor bisa habis ya, jangan khawatir ya. Beres ya. Jadi secara dunia kita bagi-bagi. Nah, cara baginya gimana? ICANN akan bagi ke yang ngatur level negara, benua. Aturannya aturan level benua ya. Namanya apa ya? Ada RIPE, ada APNIC, ada AFRINIC baru nih, dan sebagainya. Namanya Regional Internet Registry. Oke, jadi saya kasih tahu struktur pengaturannya dulu nih ya. Belum saya kasih tahu ilmu domainnya sendiri. Jadi ada yang namanya regional, ini saya gedein biar kelihatan. Jadi ICANN levelnya dunia. Oke. Kemudian ada AFRINIC, Afrika, ada ARIN itu Amerika sama Amerika Utara dan Kutub. Antartika kan Amerika Selatan, Amerika Antartika ya, tapi diatur juga. APNIC buat Asia Pasifik, kemudian LACNIC buat Amerika Selatan, Latin Amerika, kemudian RIPE buat Eropa. Dulunya Afrika dihandle sama RIPE dulunya, dan kalau mau tahu ceritanya di AFRINIC lagi berantem hari ini. Jadi jangan khawatir, kalau udah ngatur level dunia, ngatur-ngatur kayak gini berantem, bahkan Indonesia pun berantem. Nih. Terus udah gitu kan tadi dia ngalokasin ya, si ICANN ngalokasin, oke, buat Indonesia belakangnya ide ya, terus dikasihin ke APNIC. APNIC udah gitu nyari siapa di Indonesia yang kira-kira bisa tanggung jawab. Jadi dulunya kayak gitu ceritanya. Nah waktu itu yang paling awal megang adalah ini namanya Ibrahim. Oke, IDNIC. Coba kita cari, ada nggak ya? Wow, orang dapetnya IDNIC doang. Inilah, saya kasih Samik Ibrahim. Ini yang pertama. Ini orang yang pertama megang, ini orangnya. Oke, ini adalah orang yang pertama megang .id. Oke, tapi kisahnya adalah kenapa dia saya megang, karena dia saya manggilnya Ibam sih. Tapi dia protes, jangan panggil gue Ibam, panggilnya Samik. Oh ya Samik. Jadi dia
adalah yang megang servernya Universitas Indonesia UI, dan UI ini yang server pertama Indonesia bisa kirim email dari internet ke Indonesia. Konsekuensi supaya emailnya bisa masuk butuh nama dong, UI ACID. Karena butuh nama, dia kepaksa juga megang ID-nya. Oke, jadi ID-nya dia yang pegang awalnya. Kemudian dia koordinasi sama teman-teman di Australia segala macam supaya dunia kenal .id. Jadi dia yang pertama. Kemudian habis itu teman saya Budi Raharjo pulang sekolah dari Kanada. Saya juga pulang, coba saya pulang duluan. Dia pulangnya belakangan, curang nih anak satu. Dia soalnya nerusin dulu kerja di sana. Nah, si Budi ini nerusin kerjanya Samik. Waktu Samik sama Budi namanya IDNIC. Oke, jadi yang gede namanya Internik, terus IDNIC. Tugasnya IDNIC dua ya, alokasi IP sama alokasi nama. Kemudian mulai pecah. Nama di handle sama Pandi. Nah, ini orangnya udah banyak kalau udah Pandi, ini udah banyak. Jadi cuma 3 itu sih sebenarnya. Pandi, domain ini Pak ini ketua Pandi yang sekarang. Oke. Nah, ini yang ngatur domainnya Indonesia. Untuk IP address bukan Pandi. Pandi urusannya urusan nama doang. Nah, IP address yang ngatur Abji. Jadi tadi kan dari APNIC dia ngatur, oke, nomor sekian sampai sekian untuk Asia Pasifik. Udah gitu APNIC, Asia Pacific Network Information Center, ngatur lagi sekian-sekian Indonesia, sekian-sekian Thailand, sekian-sekian Singapura nomornya. Terus sampai di Indonesia dipegang sama Abji, di dalamnya Abji ada yang namanya IDNIC. Nah, dia yang ngatur. Oke, sekian-sekian buat ITTS, sekian-sekian buat UI, sekian-sekian. Jadi ngaturnya kayak gitu. Jadi itu jelas urusan nomor gampang ya. Nah, sekarang urusan domain. Domain gimana? Dari si APNIC, dari ICANN, dari internasional yang gedenya, dia cuma ngatur negara Indonesia belakangnya .id. Terserah lu mau pakai apa aja. Nah, langsung turun, lewatin ke APNIC lihat siapa yang bisa tanggung jawab, Pandi, oke dikasihin ke Pandi yang ngatur sekarang. ITTS, nanti tiap orang bisa minta domain. Cara mintanya gimana? Cara mintanya bisa ke Pandi. Tapi ini target kuliah saya bukan yang ini sebenarnya. Target kuliah saya mau bikin DNS sendiri ya. Oke, saya punya waktu sekitar, sekarang udah jam 8 ya? Oh, baru 15 menit lah, santai. Kita punya waktu santai. Nah, saya masuk ke pandi.id. Nah, Pandi punya kebijakan sendiri. Tadi sekolah, SCH, kampus, AC dan sebagainya. Terus kalau kita mau beli gimana? Di Pandi ada yang namanya Pandi nggak ngehandle semua sendiri. Kalau dia megang semuanya sendiri, dia bisa pingsan. Jadi caranya Pandi adalah dia delegasin. Bisa nggak digedein? Ini ada yang namanya registrar. Registrar adalah tempat pendaftaran domain. Jadi dia ngasih mendelegasikan kewenangannya dia. Silahkan rumah web, daftar nama webmaster, reseller, merekmu, ID cloud host, beli domain.co.id, keyword segala macam buat nanganin orang yang pengen beli domain. Oke, jadi ada perusahaan, ini banyak banget nih perusahaannya, udah banyak banget. Ada perusahaan-perusahaan yang tempat kita daftar. Saya pengen beli domain ini dong, boleh enggak? Gitu ya. Nah, kita bisa ngecek di sini. Sebenarnya kita bisa ngecek domainnya udah ada yang ngambil atau belum. Nah, di sini kan ini ada di Pandi ada ya buat ngecek domain. Misalnya Nurul. Cek, ada nggak nurul.id? Nurul.id mahal ya. Kita cek. Nurul.id sudah tidak tersedia, berarti udah ada yang ngambil. Jadi kita bisa cek satu-satu domain mana yang nganggur, nanti udah gitu masuk ke registrar kita beli. Oke. Nah, itu harganya beda-beda. Harganya tuh kalau yang ACID, ORID, yang kayak gitu-gitu ya, ACID, ORID, SCID kalau nggak salah murah banget deh, 20.000 lah setahun.
Saya kan ORID, onocenter.or.id, saya tuh 50.000 setahun. Jadi nggak mahal-mahal banget sih, domain sih murah. Oke, yang mahal adalah kalau kita cari domain misalnya apa ya, pandi.id. Perhatiin Pandi bukan AC, bukan ini, langsung .id ya. Nah ini mahal nih. Ini storannya gede. Apalagi cuma 5 huruf, Pandi, mahal. Misalnya ono.id, mahal, gitu ya. Jadi kalau yang langsung .id, jadi kan selevel sama AC dong. Nah itu duitnya kenceng tuh. Lu gua kasih domain ini, tapi lu bayarnya mahal. Beres ya? Udah kebayang ya? Kenapa? Kayak plat mobil. Pokoknya ada argonya lah. Beres ya? Domain ada argonya. Dan jadi IP address juga ada argonya. IP address IP versi 4 mahal karena IP-nya udah habis. Saya belum nerangin IP address di kuliah ini ya. Belum ya? Sedikit-dikit doang, soalnya saya lebih nerangin yang bakal kita pakai dulu lah. Soalnya kalau IP biasanya udah pada mabok-mabok. Tapi kalau yang ini kan jelas kan, kebayang. Kenapa kita butuh seperti ini? Beres ya? Jadi ini urusannya urusan argo dan jujur, duitnya kenceng. Jadi anak-anak di Pandi ini, dan Pandi lokasinya nggak jauh dari kita loh. Ada di BSD sini. Jadi makhluknya nggak jauh ini. Kalau Abji lokasinya ada di Kuningan. Kalau Abji di Kuningan, di gedung apa? Cyber. Iya gedung Cyber lah. Abji ada di Kuningan lantai 7 kalau nggak salah. Kalau yang ini di BSD sini. Bisa lihat, dicek alamatnya, coba ada. Kalau nggak salah sih ada alamatnya sih. Mana? Kontak ya. Kontak. Mudah-mudahan keluar nih alamatnya. Ini dia. Icon Business Park Unit L1, L2 BSD City. Oh, dekat kan? Tahu kan? Di mana itu? Semua rekon situ nggak jauh lah pokoknya ini mah. Ini ada nomor teleponnya segala macam. Jadi Pandi, ada petanya lagi di sini kasih petanya. Jadi mereka manusia juga, punya rumah, punya segala macam. Jangan mikir ini orang internet nggak punya rumah. Oke, nih sekarang udah beres ya sampai sini ya. Nah sekarang gimana caranya bikin tabel tadi, nama sama domain. Tabelnya seperti apa bentuknya? Tabelnya kayak gini nih. Saya gedein aja ya. Oh sekalian lah saya kasih lihat deh. Ini kebetulan nih saya lagi nggak di komputer ini ya. Ini saya lagi di perpustakaan tuh di belakang. Perpustakaannya saya pindahin dari sini ke belakang udah. Tadi pagi-pagi pindahin perpustakaan coba. Jadi perpustakaannya ada di sini. Buat yang ada di YouTube, di internet, minta maaf. Anda ngeces aja, ngiler aja. Ini buat yang fisik ada di ITTS. Anda bisa akses perpustakaannya 192.168.1731/library. Oke. Nah, khusus buat kuliah hari ini bisa diklik networking, buku-buku tentang networking, di search aja, Ctrl F, search DNS. Tuh, langsung keluar DNS-nya, ada beberapa buku DNS. Oke. Ada buku DNS bisa diambil sih DNS-nya. Jadi bukunya buku DNS bisa diambil. Beres ya? Jadi bukunya buat yang pengen tugas akhir, yang pengen nulis buku segala macam, bukunya ada di perpustakaan, ada di belakang. IP-nya 192.168.1731. Cuman IP itu jangan khawatir akan berubah. Karena ini IP-nya bukan IP statik, IP-nya IP dynamic. Kalau lampunya ngejepret, terus udah gitu lampunya nyala lagi, kemungkinan besar IP-nya berubah. Beres ya? Oke, jadi buku ada di belakang, bisa diakses. Nah, sekarang, ini buat yang ada di YouTube, mau ngasih tahu aja, ini saya ngasih kuliahnya bukan di ruang kuliah ya, ini kuliahnya di lab. Dan kayaknya saya satu-satunya dosen yang pakai lab ini ya. Dosen lain nggak ada ya? Gelo. Rata-rata dosen dari ruang dosen ya, hanya Ono yang ngasih kuliahnya di lab. Dosen paling ajaib. Oke, sekarang saya kasih lihat bentuk tabelnya seperti apa. Ada 2 jenis tabel, minimal ada 2 jenis tabel. Oke, kita lihat di Linux. Ada tabel yang paling blow on di dunia. Saya kasih lihat dulu tabel blow onnya dulu ya.
Ini saya masuk ke komputer saya. Ya udah jadi sudo dulu lah biar gampang. Oke. Semua file konfigurasi Linux ada di folder etc. Khusus urusan tabel penabel ada di, kalau kita ls kita bisa lihat semua file konfigurasi. Untuk tabel ini ada di hostname. Salah, bukan di hostname. Ada berapa file host? Oh, host, bukan hostname ya. Filenya yang ini nih, yang hosts. Oke, itu tabel yang paling sederhana ada di host. More host. Nah, ini tabelnya, bentuknya tabel cuma blow on kayak gini aja sih. Nomor sekian namanya apa, nomor sekian namanya apa, nomor sekian namanya apa, nomor sekian namanya apa. Jadi bentuk tabelnya kayak gitu. Sekarang saya kasih contoh. Oke. HOSTS, cara saya ngedit ya. Kita tahu tadi ada perpustakaan di 192, 108, 17, 31 ya. Oke. Saya kasih nama library.itts.ac.id. Gitu ya. Ini cara bikin tabel blow on aja ya. Jadi fungsinya tabel ini cuman biar kita ngingetnya pakai nama doang. Karena manusia lebih gampang ingat pakai nama. Oke. Dan kalau kita lihat struktur namanya selalu dibalik. Jadi negara paling ujung kanan, terus turun lembaga, jenis lembaga, terus turun lagi nama lembaga, udah gitu nama mesin. Turun kayak gitu. Jadi kira-kira cara nulisnya kayak Al-Quran lah. Dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan ya. Beres ya? Sekarang saya akan masuk, ini saya save dulu. Sekarang saya akan masuk ke library.itts.ac.id/library. Oke, enter. Masuk sama. Tapi udah pakai nama. Beres ya? Jadi gampang banget sih sebenarnya bikin tabelnya gampang. Ini versi yang gampang dulu ya. Kita pakai nama. Cuman kalau nama ini kan tiap orang bisa ngeset masing-masing dong. Bisa aja saya kasih nama kayak gini ya. Suka-suka gua kan gua yang ngeset. Misalnya saya kasih nama kayak gini. Boleh juga, jangan masuk kayak library. Saya kasih nama enak. Jangan lah, pinter gitu ya. Pinter gitu. Dah. Satu kata dan ngaco banget ini kan. Saya enak jidat kan, pinter. Saya save. Sekarang saya akan coba masuk lagi di sini. Pasti bisa lah. Pinter/library. Enter. Nggak mau dia. Pinter/library. Nggak mau dia. Oh, mau ya saudara-saudara, bukan sihir. Mau dia. Jadi nama bisa saya enak jidat. Cuman kalau kayak gini kan konsekuensinya adalah saya harus ngopiin file host tadi ke semua komputer di dunia. Supaya sedunia tahu ada mesin namanya pinter. Kalau lu pinter masuk ke mesin ini gitu kan ya. Cuman kan lu gila aja buat ngasih nama ke semua mesin di dunia. Jadi cara yang kita pakai adalah kita bikin database. Cuma databasenya terdistribusi. Jadi si iCan cuman megang database Indonesia, yang pegang siapa sih? Nanti sampai Indonesia punya database yang pegang ACD siapa sih? Nanti ACD punya database lagi yang pegang ITTS ACD siapa? Jadi berurut gitu databasenya. Kita cek sekarang cara megang databasenya ya. Clear layar dulu. Caranya buat ngeceknya pakai dig. Oke. Nah, NS adalah name server. Siapa yang pegang name server untuk domain ID? Gitu doang ya. ID. Enter, langsung keluar. Ini yang megang ID. Gitu. Jadi ada beberapa mesin yang pegang ID. Ada E DNS ID, ada C DNS ID, ada Apnik. Apnik adanya di Australia nih ya. Ada di Australia. Ada yang ID kemungkinan besar di Indonesia. Tapi kita bisa lihat ada beberapa mesin yang pegang domain ID-nya sendiri. Coba kita lihat lagi sekarang, siapa yang pegang ACID? Masih makhluknya nggak beda jauh. Oke, sekarang kita lihat lagi, siapa yang pegang ITTS ACID? Beda sekarang.
Jadi database-nya nggak satu loh, banyak. Dan antar database saling ngasih tahu, saya bertanggung jawab ini loh, saya bertanggung jawab ini loh, saya tanggung jawab ini loh, ngerti ya? Nah, apa yang terjadi kalau kita beli domain? Kalau kita beli domain, kita sebenarnya nggak cuma beli domain. Biasanya kita beli domain dan kita nanti si yang ngasih domain, dia ngasih layanan ke kita. Oke, kamu domainnya ITTS ACID. Kalau kamu mau ngasih tahu ke dunia, saya juga ngasih layanan ini. Jadi 50.000 perak tadi itu sekaligus nama dan name server. Dua sekaligus dikasih sebenarnya. Tapi dia tidak ngasih web servernya enggak. Jadi cuman nama sama name server dikasih free. Bukan free ya, 50.000 rupiah. Beres ya, kebayang ya? Nah, misalnya kita lihat lagi. Ini kan ITTS ACID, saya clear dulu layar lah biar enak. Misalnya masuk ke sini onocenter.or.id. Oke. Kok nggak ada? Nggak beres lu. Ada ngaco? Oh ngaco? Yeah. Ngaco. Orang ada. Parah nih. Oke, ya udahlah. Google. Nah, Google juga punya domain. Tapi kalau kita perhatiin, domainnya Google yang pegang Google sendiri. Oke. Cuman gue jadi penasaran kenapa OnoCenter nggak ada. Apa yang terjadi sama OnoCenter? OnoCenter ORID/wiki. Tuh, bisa masuk. Ada nih OnoCenter. Hah? Apa? Oh, Zoom nggak share screen. Sorry Zoom. Lupa. Lu pernah gak ngasih tau gue? Ya, yang ada di Zoom minta maaf, kasihan deh lo. Udah ngomong lama, nggak share screen dari tadi. Oke. Hah? Masa sih? Oh, di Zoom nggak open mic ya? Iya makanya. Tapi di YouTube langsung. Oke, bentar. Gimana caranya gue bisa masuk ke Zoom gue? Oh nih, open mic ini ya? Kok Nana? Gimana caranya sih? Stop share dulu ya, bentar. Deh, moga-moga suara gue masuk ke Zoom. Parah. Jadi kesimpulannya mendingan kuliah di YouTube, suaranya masuk. Oke, deh. Oh ya, share screen lagi. Parah. Deh. Kemut lagi. Gimana sih? Oke. Udah nih. Kemut kagak? Enggak ya. Tolong dikasih tahu saya mah parah. Soalnya saya nggak bisa denger nih. Soalnya ini colokannya jadi mic doang, speakernya hilang. Cuman saya lagi penasaran kenapa OnoCenter ORID kagak ada ya? Ini gue lagi penasaran banget nih kenapa kagak ada. Nah kalau mau ngecek ke mesin lain, coba ya. Dik NS OnoCenter ORID. Kalau nggak di clear dulu layar biar bersih ya. Cara ngecek bisa NS. Kalau tadi kan OnoCenter ORID dia nanya ke DNS yang saya dapat dari kampus. Karena komputer ini lagi masuk ke jaringan kampus. Waktu nanya OnoCenter ORID, kita nanya ke DNS yang ada di jaringan sini di kampus. Ternyata masih nggak ada jawaban. Jadi cara lain adalah saya maksa ke dia. Tolong cekin ke Google 8888 kan Google ya, enter, keluar, bajingan ini DNS sebelah sini, setan. Jadi NS-nya ada di sini, cuman kok nggak ada? Coba kalau 111 berapa? Sama. Kenapa nggak ada ya? Coba keywords.com. Kok kayak gitu semua sih jawabannya?
Harusnya Ono Center punya punya name server sendiri sih. Bukan ini name servernya. Saya lagi bingung aja kenapa ada di sini jadinya. Harusnya nggak ini sih. Ya udahlah. Pokoknya ada, pokoknya hidup ya. Pokoknya hidup, cuman sebel. Harusnya nggak kayak gini keluarnya. Kenapa kayak gini? Yaudah. Ini kira-kira kayak gitu ya bentuknya. Nah, sekarang kita lihat tabelnya seperti apa. Tadi kalau pakai host kan gampang tabelnya. Kalau pakai dik www ITTS ACID. Tabelnya seperti apa? Tabelnya seperti ini nih. Beda. Kalau host gampang ya, IP nama. Kalau yang ini ada nama, ada angka, ada IN, ada A, ada nomor. Oke, bacanya gimana? Ini nama biasa. Kalau IN itu adalah ngasih tahu bahwa dia adalah mesin di internet. Jadi waktu si internet bikin penamaan domain name system, waktu internet bikin domain system, internet berasumsi bahwa jaringan itu bukan hanya internet. Ada yang namanya internet, ada yang namanya ARPANET, ada yang namanya BitNet. Jadi pada zaman dulu kala nama jaringan banyak banget loh. Ada internet, ada ARPANET, ada BitNet, ada UCP, ada segala macam. Jadi jaringan banyak. Karena jaringannya banyak, makanya di sini kasih kode IN. Supaya ngasih tahu ke dunia bahwa itu adalah mesin internet. Cuman pada hari ini mesin-mesin jaringan-jaringan yang lain mati. Jadi ARPANET udah nggak ada, itu udah jadi jaringan sejarah. BitNet itu jaringan antar kampus di Amerika sama di Kanada. Sekarang jaringan kampus Amerika Kanada berubah jadi internet juga. Terus UCP mati karena UCP pakai telepon, mati. Jadi akhirnya ada Fidonet juga dulu. Fidonet adalah jaringan pakai telepon yang anak-anak iseng tukang ngoprek bikin jaringan pakai telepon antar ini. Terus saya juga masuk jaringan yang namanya ampr.org. Oke. dikns.ampr.org. Oke. Nah, ini adalah jaringan-jaringan yang tukang ngebreak. Jadi kita kan ya mungkin kalau sekarang kerjanya pakai handphone ya. Kalau dulu kan handphone nggak ada, kita pakai walkie-talkie dan kadang-kadang nyolder sendiri. Nah, orang-orang tukang nyolder bikin jaringan seperti itu, kita bikin jaringan namanya ampr.org, gitu ya. Jadi jaringan banyak banget. Nah, tapi semua pada mati semua, tinggal jadi internet semuanya. Jadi akhirnya ini sebenarnya cuman ini doang sih. Coba saya balikin lagi. Jadi ini udah kayak nggak diperluin sih sebenarnya sekarang. Dulu diperlukan. Dulu. Udah gitu kita kasih kode A. A ngasih tahu bahwa ini adalah adresnya, alamatnya, gitu ya. Jadi ngasih tahu nama, alamat IP-nya berapa. Kalau kita tanya gini, misalnya A www ITTS ACID, dia langsung ngasih tahu A-nya doang. Oke, sekarang saya akan rubah pertanyaannya, saya bikin kayak gini. A-nya 4 biji, AAA, jangan ke ITTS, karena ITTS nggak punya A4-nya. Masuk ke www.google.com. Nah, dapat alamat lain. Ini adalah IP versi 6. Jadi kalau kita nanyanya A4 biji, dia ngasih tahu, oh lu nanya IP versi 6-nya, IPv6-nya, ini IPv6-nya dapat. Coba kita lihat lagi misalnya ke UI, ACID. Dia punya IP versi 6. Oke, kalau kita nanya ke UI IP versi 4-nya, dia punya IP versi 4. Kalau tanya ke ITTS, IP versi 6-nya, nggak ada. Kagak ada. Karena belum secanggih itu. Bapak-bapak itu belum secanggih itu, ya udah. Dosennya udah canggih. Jaringannya belum canggih. Oke, beres ya. Nah, terus ini ada CNAME. CNAME itu apa? CNAME itu alias. Jadi kalau kita nge-web, boleh www ITTS ACID boleh. Tapi kalau kita kasih ITTS ACID doang, dia akan masuk ke mesin yang sama ke www ITTS ACID. Itu alias. Jadi satu nama bisa punya alias. Ini atau ini boleh. Bisa gitu ya. Jadi saya udah kenalin AAA4, udah gitu ada CNAME, ada NS. Oke. Nanti ada banyak banget sih. Parameternya bisa banyak. Tapi yang sering dipakai itu doang. NS, kayak gitu-gitu. Oke, beres ya? Nah, gimana caranya supaya kita bisa bikin kayak gini?
supaya kalau kita nanya dia bisa jawab. Bikin database yang ininya kan sekarang ya. Oke. Dan ini dibutuhin, oh satu lagi yang belum dikasih. Ini. MX. Oke. MX adalah mail exchange. Jadi kalau ada email dengan nama ITTS ACID, si mail akan nyari. Kalau saya pengen ngirim mail ke ITTS, kirimnya ke mesin mana sih? Gitu. Coba saya cek ke Google, Gmail. Nah, perhatiin Gmail banyak nih MX-nya. Oke. Jadi kalau kita ngirim ke Gmail, mailnya akan masuk ke banyak mesin ini. Nah, kalau kita perhatiin, sesudah MX ada angka nih. 5, 30, 20, 10, 40. Ada angka. Angka-angka itu memberitahukan prioritas mesin. Makin kecil angkanya, makin tinggi prioritasnya. Makin gede angkanya, makin rendah prioritasnya. Kenapa ini dipakai? Pada zaman dulu kala, nih, jadi kadang-kadang kalau ilmu-ilmu seperti ini harus ngerti sejarah sih sebenarnya. Jadi kenapa kita sampai bikin seperti ini? Pada zaman dulu kala jaringan nggak reliable kayak sekarang. Jadi caranya buat kalau kita sambungin dari sini langsung ke ujung sebelah sana bisa putus di jalan. Kan sambungannya nggak reliable, bisa putus di jalan. Jadi caranya kalau kita mau ngirim mail ke sana, caranya dari sini lempar dulu ke mesin yang ini. Terus dari sini mesin yang sebelahnya ya. Nanti kita coba lagi ke sebelah sana. Kalau nggak berhasil lempar ke mesin yang sebelumnya, gitu. Terus udah lempar, nanti nunggu mailnya, coba lagi. Karena jaringan itu pada zaman dulu kala, sebenarnya sekarang juga sama aja sih. Terutama kalau kita masuk ke kampung, ke desa, ke hutan, itu kan jaringan parah. Jadi caranya adalah nitip dong ke orang yang lebih dekat sebelah sana. Nanti orang yang sebelah sini nitip lagi, nanti nitip lagi. Jadi ini adalah mesin buat nitip sampai ke ujung. Jadi cara kerja yang ini, kalau kita mau kirim email ke Gmail, caranya dia akan berusaha dulu ngirim ke yang prioritas paling kecil dulu, ke sini. Kalau udah berhasil, ya udah tinggal tuh mail, lepas di yang paling ujung. Cuman kalau yang ke paling ujung nggak berhasil, dia akan ditangkap yang nomor di atasnya, nomor 10. Kalau nggak berhasil, lempar lagi ke 20. Kalau nggak berhasil ke 30, kalau nggak berhasil ke 40. Kalau nggak berhasil juga, mailnya ditahan dulu. Nanti sekian jam lagi, coba lagi kirim. Gitu. Jadi cara mail kerja itu seperti itu. Tahan, kirim. Itu teknik itu namanya store and forward. Jadi ditahan, terus dikirim. Beres ya? Nanti kalau dikirim misalnya, kita cuma berhasil sampai ke yang nomor 20 doang. Ya udah, ditahan di nomor 20. Ya. Apa? Ada di hard disk. Iyalah, emang mau nahan di mana? Jadi tergantung hard disk. Oke. Nah, asal tahu aja, waktu kita mainan kayak gini, waktu saya mainan kayak gini, umurnya kira-kira 3 tahun lebih tua dari Anda lah waktu itu. Saya dari Kanada. Jadi saya belajar S2 di Kanada. Udah gitu, pengen dong. Waktu itu internet nggak ada ya, internet nggak ada. Jadi buat komunikasi dari Kanada ke Indonesia itu pakai telepon mahal. Maklum, mahasiswa kan pikirannya sama semua ya. Gimana caranya bisa ngirim sesuatu murah? SMS kagak ada, semua kagak ada nih. Pakainya apa? Walkie talkie. Oke, saya punya kayak saya tukang ngebrek Orari pakai walkie talkie. Oke, pakai walkie talkie. Terus saya masuk ke jaringan yang kita buat di tukang ngebrek Orari tadi. Oke. Komputer saya sambungin ke walkie-talkie. Ini teknologinya kayak gini lah, buat gua kasih tahu lah. Kalau nggak lihat di inilah, sejarah internet Indonesia juga ada. Oke. Sejarah internet Indonesia. Oh, ada di sejarah. Jangan khawatir. Masuk ke awal internet Indonesia. Oke, loading. Nih contohnya. Oke, ini adalah gateway internet pertama di Institut Teknologi Bandung, bukan Tangsel.
Ini gateway internet pertama di Institut Teknologi Bandung. Oke, tolong dilihat disketnya. Keren kan disketnya ya? Hari ini udah kagak ada disket ya. Ini disketnya yang keren banget. Terus sambungannya pakai apa? Pakai radio. Karena waktu itu kita nggak punya ini ya, belum ada kayak gini ya. Wah pokoknya parah banget. Kecepatannya bisa nebak kecepatannya berapa ini? Sebut. Berapa ya kecepatannya coba? Berapa? Berapa ya? Sebut. 10 kilo bps ya, salah. 5 kilo salah. Kecepatan cuma 1,2 kilo bps. Saudara-saudara, coba sekarang saya nanya, kalau mau transfer MP3 1 mega, MP3 sekarang 3 megaan ya kali ya. 1 mega MP3 butuh waktu berapa jam dengan jaringan yang sekarang? Berapa detik? Ini jaringan kita sekarang buat download MP3 lagu. Berapa lama butuh 1 mega? Lu pada nggak pernah download lagu, lu parah jadi orang. Hah? Nggak pernah download lagu ya? Lagu 1 mega paling juga 1 detik, 2 detik udah ketransfer tuh lagu. Beres ya? Jadi udah gampang banget. Yang ini, transfer 1 mega butuh waktu cuman sekitar 12 jam. Mantap. Jadi bayangkan separah itu jaringan kondisinya, tapi di situ kita belajar banyak bagaimana cara setting jaringan, setting sistem segala macam supaya kita bisa ngirim dengan reliable dengan kondisi jaringan yang parah. Gitu ya. Ya orang sekarang mah jadi blow-on, soalnya jaringannya bagus semua. Kalau orang zaman dulu pinter-pinter karena semuanya jelek. Jadi kita jadi pinter. Jadi kalau mau pinter harus punya sesuatu yang jelek. Kalau bagus jadi blow-on. Beres ya? Kayak gitu ya. Nah, akibatnya kita mainan MX tadi. Jadi MX-nya dimainin karena itu semua. Jadi kita kirim, kalau gagal mundur, kalau gagal mundur, kalau gagal nanti dia akan berusaha ngirim. Cuman kejadiannya dengan yang tadi adalah mailnya macet di UI sama di BPPT. Jadi mail yang ke ITB kan posisi ada di Bandung. Kita dari Bandung ke Jakarta sambungannya pakai radio pelan. Sementara BPPT sama ITB dapat sambungan kenceng dari pemerintah. Kita kan kere, sambungannya pakai radio aja. Jadi emailnya numpuk lah di BPPT segala macam. Dikirim kagak bisa, soalnya besar mailnya cuma sekitar 3 mega. Enggak kekirim dah udah. Jadi caranya biar bisa kekirim gimana caranya? Ya udah, saya naik kereta api dari Bandung ke Jakarta, dari Jakarta ke BPPT, kopi ke harddisk, bawa pulang ke ITB, dilepasin, ditaruh di harddisk di ITB. Udah nyampe mailnya. Jadi cara kirim mailnya pakai disketnet waktu itu kita. Keren ya. Sekarang nggak ada ceritanya gitu. Tapi asik cerita kayak gitu. Udah beres ya? Jadi ada, tolong diingat ada NS, ada CNAME, ada A, ada AAAA, ada MX. Sekarang gimana caranya bikin makhluk ini? Cara bikin makhluk ini nggak susah sama sekali, gampang banget. Masuk ke sini, ntar kita praktekin ya. Masuk ke DNS. Jadi domain name system, bla 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 segala macam, bisa dibaca-baca. Kalau males baca, lihat rekaman saya aja udah. Sekarang, nah ini ada A, ada AAA, ada CNAME, ada MX. Sebenarnya masih ada yang lain, ada PTR, ada SOA, ada SURF, ada masih banyak lagi yang lain. Oke, tapi nggak fatal-fatal amat lah. Nah softwarenya apa? Ada banyak software yang buat bikin DNS server tadi. Salah satu yang paling sering dipakai adalah Bean. Oke, kita akan coba pakai Bean sekarang, hari ini. Cuman supaya saya hidupnya enak, gampang, gimana ya? Ntar, saya lagi mikir. Sekarang jam 9. Sejam. Oke. Ya udah, kita percobaan ya. Ini saya masuk ke GNS3. Oke, kita akan pakaiin switch di sini. Terus saya akan pakai ini DNS, ini server kosong, nggak ada isinya,
Cuman mau saya pakai sebagai DNS server, tapi dia kosong. Ubuntu-nya Ubuntu 2104, bukan 2004, tapi 2104. Jadi tahun 2021. Cuman tidak rekomen kalau buat eksperimen nggak apa-apa, tapi kalau kita mau pakai lama sebaiknya jangan dipakai yang ini. Pakainya cuman yang 2004 sama 2204, 2404. Jadi loncat 2 gitu. 20, 22, 24. Boleh. Tapi kalau 21 jangan. 21 repositorinya cuman setahun. Jadi nggak bisa dipakai buat jangka panjang. Saya rename dulu aja ya. Saya kasih nama DNS. Oke. Supaya hidup saya enak, saya install Kali Linux di sini. Oke. Sekarang saya akan sambungin. Lupa. Saya pasangin cloud di sini. Lupa. Ups, ada NAT-nya ya. Bentar. Ini ada NAT-nya dia bilang. Oh iya, ini jangan pakai NAT, pakai bridge ya. Jadi saya harus masuk ke VirtualBox. Saya akan ngeset supaya mesinnya jangan pakai NAT, pakai bridge supaya bisa diakses dari yang lain. Oke, tadi komplain soalnya ini. Ininya komplain. Waktu saya sambungin dia marah. Ini saya sambungin ke internet. Ini saya sambungin ke sini. Kok ngamuk melulu sih? Parah nih. Bentar. Oh, lupa allow. Lupa allow GNS3 untuk boleh ngakses ke ininya. Kelupaan, pantesan ngamuk dia. Tuh, mau kan? Ini sambungin. Oke. Jadi saya punya Kali Linux, punya DNS server. Sekarang saya nyalain semuanya pakai doa, mudah-mudahan nggak ada masalah. Oke. Jadi skenario yang akan saya pakai adalah saya akan bikin DNS server lokal di situ. Nanti dari si Kali Linux yang akan install segala macam, jadi semuanya lokal ada di situ. Nah, ilmunya ada di sini. Masalah soalnya. Nih banget cuman gini doang sih sebenarnya. Selesai. Habis. Installnya cuma gitu doang. Cuman kan nggak enak kalau ngajar. Hari ini kita belajar DNS server. Caranya apt-get install bin 9. Udah gitu kita pulang yuk. Kan nggak lucu. Jadi saya harus nerangin dulu agak panjang lebar biar kelihatan agak akademis. Juga catatan instalasinya. Ada DNS util. Start binnya cuma kayak gini doang. etc bin 9 restart. Oke. Nah terus seperti ini yang tadi kita lihat. Nah database-nya bentuknya adalah teks. Diedit pakai text editor biasa. Jadi jangan berpikir database bentuk titik abis. Sekarang gimana caranya bikin? Cara menambahkan rekor. Oke. Jadi pertama kali kita harus ngasih tahu domainnya namanya apa, mau ditaruh file mana. Gitu ya. Jadi kan nama domainnya apa. Nah ini contohnya adalah istilahnya bukan domain tapi zone. Zone-nya namanya example.com, ditaruh di file etc bin db example.com. Jadi dia kasih tahu zone-nya apa, domainnya apa, taruh di file mana. Selesai. Formatnya kayak gini doang. Ini mah format ya. Tapi intinya dalam situ kita harus tahu, oke, ada domain ini, ada di file mana. Selesai. Nah udah gitu, kita tinggal lihat isi filenya kan. Isi filenya cuma gini doang nih. Caranya, biasanya cara yang saya pakai adalah saya cari contekan dulu. Biasakan kalau belajar nyontek. Sampai si Sandy ujian pun pakai joki. Aduh Sandy parah banget ya. Itu udah bukan nyontek lagi. Oke, ini caranya cari contekan, pakai db lokal, masukin ke example.com. Gitu ya. Nah, kemudian ini contoh di sini cuma gini doang bentuknya, formatnya. Beres ya. Jadi ini SOA adalah source of authority. Siapa yang punya kekuasaan buat domain tadi. Oke. Jadi ini SOA untuk domain ini yang punya kekuasaan siapa? Ini.
email address-nya. Perhatikan kalimatnya email address, tapi cara nulisnya adalah root.example.com. Jadi titik yang ini sebenarnya diganti dengan @ jadi dia email address. Jadi kita bisa ngasih tahu informasi, oke, domain ini yang tanggung jawab siapa. Beres ya. Kemudian di sini ada nomor serial, kemudian ada refresh berapa menit, expirednya kapan, segala macam. Expired adalah maksudnya gini, ini nomor serial dulu ya. Ini perhatiin nomor serialnya 1. Saya kalau bikin file DNS, saya nggak pakai angka 1, 2, 3. Saya caranya kalau bikin file DNS pakai tahun, bulan, tanggal, terus 2 digit 01, 02, 03. Jadi saya tahu, oke, ini filenya dibuat tanggal berapa, file ke berapa. Oke, supaya saya tahu ini tanggal berapa, file ke berapa. Nah, kalau saya ngerubah DNS ini, se-internet harus berubah nih. Se-internet harus berubah kan? Untuk domain ITTS atau apa, saya ngerubah, tapi se-internet harus berubah. Caranya internet berubah adalah internet akan membandingkan nomor versinya. Ini versinya lebih baru atau lebih lama daripada data yang ada di saya. Kalau ini lebih baru, data yang baru diambil. Kalau ini lebih lama, nggak akan diambil. Jadi caranya, ini penting banget nih. Nomor serial ini penting banget. Ini buat ngasih tahu ini baru atau lama. Makanya supaya saya gampang hidupnya, saya nggak pakai cara kayak gini. Saya selalu pakai tahun, bulan, tanggal, terus tambahin lagi 2 digit nomor. Soalnya dalam satu hari kadang-kadang saya bisa ngerubah 2-3 kali domainnya. Kalau lagi ngutak-atik banget ya. Kalau kita lagi ngerubah-rubah, kalau kita lagi instalasi awal biasanya beberapa kali kita rubah tuh file. Jadi saya rubah terus. Jadi selalu tambahin 2 digit tambahan. Gitu ya. Udah beres ya? Serial number. Nah, terus expired. Expired itu gini maksudnya. Ini kan ada user. Nih kalau ngelihat di sini cara ngelihatnya gini nih. Clear layar, misalnya www.google.com. Ini angka ini expired. Berapa detik lagi dia expired? Ini ngasih tahu. Oke, kamu cuma bisa hidup 7.199 detik. Informasi ini. Nanti turun terus tak turun. Kalau udah 0 dihilangin file ini dihilangin dari komputernya kita. Gitu ya. Jadi dia akan turun terus angkanya sampai 0 filenya hilang. Maksudnya apa? Kalau udah hilang kepaksa kita nanya lagi dong ke sebelah sana. Google IP-nya berapa sih? Nah, Google ngasih tahu lagi, tapi kalau dia ada perubahan IP dan sebagainya, jadi IP yang baru yang kita dapat. Gitu. Jadi expired ini supaya informasinya update. Supaya karena si klien, si user nggak pernah tahu ada perubahan nggak di domainnya, kita nggak tahu. Gitu ya. Jadi itu maksudnya expired tadi. Oke. Yang penting itu ada 2 lah. Serial sama ini aja yang penting. Oke. Nah, kemudian kita ngasih tahu name servernya di mana, IP-nya berapa, segala macam. Nah, perhatiin kalau kita lagi bikin nama domain, nama mesin di sini nggak usah lengkap. Jadi ini kan namanya adalah example.com. Nama domainnya example.com. Nama lengkapnya sebenarnya bukan NS. Nama lengkapnya adalah ns.example.com. Cuman karena ini filenya file example.com, kalau kita tulis ns doang dia langsung tahu ini maksudnya ns.example.com atau box.example.com atau www.example.com. Jadi bisa kita ambil cuman nama belakangnya doang kalau di file itu. Tapi kalau mau nulis lengkap boleh, tapi cara nulisnya adalah ns.example.com . Ada titiknya lagi. Di ujungnya dikasih titik. Karena titik itu buat matiin si domain tadi. Contoh, titik ada yang nguasain loh, jangan khawatir di internet ya. Dik, ns, titik. Ada. Jadi ujung internet, ujung nama internet adalah titik sih sebenarnya. Jadi kita namanya adalah www.itts.ac.id titik sebetulnya. Cuman kita kebiasaan tanpa titik di ujungnya. Titik itu yang megang adalah ICANN. Yang megang titik itu ICANN. Nanti ID yang megang Indonesia. AC Indonesia, ITTS ACID, ITTS yang megang. Tapi titik adalah yang ini, ICANN.
Kalau kita lihat namanya root server semua. Ada belasan root server. Dan ini adalah penguasa tertinggi internet dunia. Kisahnya adalah, ada ceritanya. Amerika pengen nguasain ini sebenarnya. Cuman si penguasa waktu itu adalah Jonathan Postel itu, dia nggak mau Amerika nguasain. Jonathan Postel. Oke. Dia nggak mau Amerika nguasain itu, akhirnya dia berantem sama pemerintah Amerika. Padahal Jonathan Postel orang Amerika. Tapi dia nggak mau pemerintah Amerika nguasain internet. Jadi internet harus dilepas. Jadi waktu itu pemerintah Amerika bilang sama admin dari root server, tolong kamu nurut sama saya. Jonathan Postel bilang, kamu nurut sama saya. Semua nurut sama dia. Karena dia yang bikin internet sebenarnya. Jadi kalau Anda tahu sejarahnya internet, orang yang bikin internet siapa? Ya ini orangnya. Yang paling berjasa sampai internet jalan ya makhluknya ini. Makanya ada Jonathan Postel Award di dunia. Oke. Ini saya kasih lihat dikit lah, biar pada panas dikit lah. Ini Jonathan Postel Award. Oke. Jonathan Postel Award, oke, yang ngasih Internet Society. Itu dikasih ke orang-orang yang orang-orang yang paling gila di dunia lah soal internet. Ini Jonathan Postel Award ya. Yang nerimanya juga ada orang Indonesia satu. Oke, beres ya. Nah, sekarang kita balik lagi ya supaya Anda tahu aja bahwa kita bisa gila juga sebenarnya, nggak beda jauh lah sama Jonathan Postel. Dah, sekarang kita install bin. Oke, ini udah nyala. Saya pengen tahu IP-nya berapa. Ini saya masuk ke server. Ini saya akan masuk ke Kali Linux. Oke, saya akan menginstalasi servernya dari Kali Linux dan kita akan cek jalan apa enggak sistemnya. Karena lagi, kalau ini berhasil, saya akan coba bikin mail server juga ya. Saya akan bikin mail supaya kita bisa ngelihat bagaimana cara bikin email supaya bisa kirim-kiriman email. Ini Kali Linux-nya. Oke, sekarang ini saya butuhnya IP address-nya doang sih. If config IP-nya 192.168.17.93. DNS servernya adalah 192.168.93. Sekarang kalau yang di sini IP-nya 17.94. Oke, coba saya ping dulu 192.168.17.93. Hidup, di ping ya. Coba kita cek domain ya. Kita bikin domain ya, clear layar, dik. Misalnya nurul.com. Ada nurul.com, jangan. Cari yang aneh aja, apa ya? dodolbanget.com. Nggak ada ya. Jadi tidak ada domain namanya dodolbanget.com, nggak ada. Saya zoom in lagi lah biar Anda semua bisa ngelihat. Zoom in, clear. Jadi cara ngecek domain itu ada yang pakai atau enggak, caranya cuman dik terus namanya dodolbanget.com. Oke. Nggak ada jawaban berarti domainnya nggak ada. Coba kita cek lagi sakithati.com. Ada sakithati.com. Ada di Amazon. IP-nya juga ada lagi. Jangan sakit hati. Sakit gigi lah. Sakitgigi.com. Ada. Aduh. Semua sakit ada. Kita cari apa ya? Nasi goreng.co.id lah, kemungkinan nggak ada nih nasi goreng, nggak ada kan? Jadi kita gampang ngeceknya domain yang ada nggak. Sekarang kita akan bikin domain itu, oke? Dan saya akan bikin supaya domainnya bisa diakses, bisa di-ping dari Kali Linux, oke? Nah caranya adalah saya akan masuk ke sebelah sana, @192.168, IP-nya lupa lagi berapa tadi? 93.
93 ya. Yes. Password. Oke, saya masuk dah ya. Saya zoom in. Oke, clear layar. Sudo su. Oke. Sekarang saya jadi super user di server. Oke. Sekarang cara nginstallnya nggak susah sama sekali. Nginstallnya adalah cuman ini doang. Atau pakai ini aja lah yang gampang dah. Biar bisa copy paste. Saya masuk sini, masuk ke Firefox. Oke. Kalau nggak bisa copy paste soalnya ini beda komputer. Kalau komputernya sama kita bisa copy paste. Karena tadi kan saya lihatnya di komputer saya sebenarnya ini komputer Kali Linux. Jadi beda komputer. Kepaksa saya Kali Linux saya buka lagi nih. Ono Center ORID/wiki. Oke. Kita akan install ya. Gampang banget sih. DNS. Lama nggak? Alah. Oke, masuk ini. Bin ya. Ini dia bin. Oke. Sekarang saya install. Mumpung tadi mata saya ngelihat sedikit. Ini ada ini saya nggak akan demoin hari ini. Cuman Inam server adalah supaya internet bisa menangani nomor telepon. Kan nomor telepon kita kan plus 62 811 berapa gitu ya. Nah, sementara kalau kita pakai telepon lewat internet, nomor kita adalah user at kayak email. Jadi supaya kita bisa nomor sekian nomor telepon di internetnya berapa, makanya Inam server. Jadi Inam server orang yang pakai telepon di internet bisa punya nomor plus 62. Gitu. Jadi kita bisa punya plus 62 sih sebenarnya. Cuman pemerintah kita nggak ngasih nomor plus 62 buat kita yang ada di internet hari ini. Konsekuensi yang terjadi adalah dunia itu ternyata luas. Dunia kan bukan cuma Indonesia doang ya. Dunia kan ada banyak negara. Banyak negara yang mau ngasih nomor telepon gratis. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Saya punya nomor plus 1 di internet. Karena pemerintah Indonesia nggak kasih plus 62 ke rakyat Indonesia yang ada di internet. Jadi plus 1. Kode negara manakah itu plus 1? Ada yang tahu nggak? Amerika. Jadi orang Amerika gila pemerintahnya. Lu di internet, gua kasih nomor juga dah, free. Gitu. Indonesia, lu di internet, nggak akan gua kasih. Kan saya rakyat Indonesia, Pak. Nggak gua kasih. Oh ya udah, minta ke Amerika dikasih gratis. Ya salah siapa ya? Bukan salah kita kan? Ya. Begitulah bahwa dunia itu luas, jadi kalau ada masalah ya kita pindah negara juga nggak masalah. Dan nomor telepon plus 1 lebih keren daripada plus 62 kan ya? Iya jelas, keren banget. Oke, sekarang saya akan install. Ini saya install, cara installnya cuma gini doang saudara-saudara. Cuma gini, klik kanan paste, copy, udah ke install. Paste. Udah, cuma itu aja sih. Nggak enak sih, kuliah hari ini cuma ini doang sih sebenarnya. Nah, udah gitu. Kalau perlu nge-restart, restart. Ini ya. Oke. Tapi sekarang kita loncat langsung nambahin rekor. Tadi rekornya apa tadi teh? nasigoreng.co.id. Satu lagi apa ya? Lupa gue. Hah? Apa? Apa? Dodolbanget.com. Oke. Kita akan bikin 2 rekor. nasigoreng.co.id sama dodolbanget.com. Oke. Ini udah. Oke. Sekarang saya harus kopas ini. Saya harus masuk ke sini, etc bin. Oke. Ada file namanya namd.conf lokal. Harus diedit itu filenya, kita tambahin. Ini kagak keinstall euy. apt update. Ini gak keinstall nih.
Oke. Saya APT update dulu ya, belum di APT update soalnya tadi. Saya APT update. Oh, sambil inilah. Ini teman-teman Wikipedia Indonesia akan ngubungin saya, akan hubungi Pak Rektor segala macam. Mereka pengen kerja sama ITTS. Kerjasamanya apa? Kerjasamanya adalah mereka kan itu ada server di belakang tuh ya, yang perpustakaan segala macam, yang dibikin sama si Rahmat tuh ya. Nah mereka pengen di situ ada Wikipedianya sih, belum saya aktifin. Ada Wikipedianya ya, atau saya aktifin di mumpung kayak gini saya aktifin dah. Bentar, namanya jadi ada Kiwix di belakangnya, tapi tadi belum di Kiwix. Kiwix itu supaya Wikipedia bisa dibikin offline. Saya masuk ke Ubuntu 20.04, saya bisa jalanin yang ini nih. Oke, saya CD dulu ke program Kiwix-nya. Paste. Ini ada Kiwix-nya, ada Kiwix server, ada Wikipedia. Oke, sekarang saya cuma jalanin perintah yang ini aja. Klik kanan copy, paste, Wikipedia, taruh di belakang layar. Terus saya jalanin lagi portnya 8081 Wiktionary, taruh belakang layar. Oke, sekarang saya coba masuk ke sana ya. Tadi kan namanya library ya. Jadi library ITTS ACD 8080. Tadi kan portnya 8080 ya. Saya aktifin, enter. Udah masuk ke Wikipedia yang ada di sini. Jadi Wikipedia nggak ada di internet, Wikipedia ada di sini ya, saudara-saudara. Oke. Misalnya kita mau nyari misalnya Jokowi. Oke. Kita search Jokowi, come on. Lemot amat sih. Tapi ada lah, jangan khawatir lah. Jokowi ada lah di Wikipedia. Kalau nggak ada, kenapa kagak? Oh, salah klik. Masukin kata Jokowi, udah gitu. Oke. Kenapa? Oh alah. Gara-gara pakai IP ini ya nggak bisa, jadi masuk sini. Oh gara-gara ininya, caranya bisanya belum tahu ini soalnya library ini, jadi harus pakai IP dia, nggak bisa, harus disetting lagi ya. Jadi kalau harus pakai IP, bentar ya, saya nggak pakai itulah 8080, oke. Jokowi, oke. Salah ya? Salah lagi. Lagi ulang. Jokowi, enter, klik. Kok masuk ke sini melulu sih? Yang ada lo. Ya udah SBY dulu lah. Masa Jokowi nggak ada? Ada lah Jokowi. Nah, kira-kira itu ada. Gitu ya. Nah, karena kita punya seperti ini, udah gitu saya pengen ada berapa anak kalau bisa belajar juga caranya segala macam, cara makainya segala macam. Nah, si Wikipedia pengen kerja sama-sama kita supaya kita bisa ngajarin sekolah-sekolah, supaya kita bisa sekolah-sekolah bisa punya server internetnya offline. Jadi Wikipedia offline, di situ ada e-learningnya juga offline, ada perpustakaannya offline, semuanya offline supaya anak-anak bisa belajar nggak usah pakai pulsa. Kira-kira kayak gitu. Jadi dia akan email, akan kerjasama. Nah, jujur mereka dari sisi teknologi nggak kuat. Kita lebih bagus sih sebenarnya, gitu ya. Walaupun kelihatannya si Ono ngajarin cuma gitu doang ya. Cuman mereka lebih parah lagi. Jadi mereka butuh anak-anak ITTS supaya bantuin buat ngajarin sekolah-sekolah. Caranya gimana? Awalnya bentuknya pakai Zoom doang awalnya. Cuman mereka sebenarnya punya anggaran mau roadshow ke beberapa kota. Jadi kalau anda yang bagus, mungkin akan dilibatin supaya ikutan roadshow ke kota mana segala macam buat ngajarin ini. Gitu. Beres ya? Jalan-jalan.
tanpa keluar duit, dapat duit malahan. Mereka anggarannya gede banget gila tuh anak-anak geblek. Anggarannya parah. Parah banget Wikipedia. Kita kan aksesnya gratis ya. Duitnya parah. Parah banget. Ya, ini terusin lagi. Mana ya? Tadi saya mana sih ceritanya? Oh, udah, saya install ya. Nih, udah ke-install. Salah. Installnya di sini ya. Salah. Installnya di sini ya. Belum. Saya belum install ya. Nah, sekarang saya install. Oke, ini bin saya install, kemudian saya harus bikin ini. Caranya nambahin record adalah saya akan bikin file zone sendiri ini. Oke, akan kopikan lokal, DB lokal ke, kemudian kita isi zone-nya. Oke, sini masuk ke sini, klik kanan copy. Nggak bisa ya, lupa. Karena nggak bisa copy paste langsung. Oke. CD paste, clear layar. Ini adalah file zone-nya di dalamnya. Kalau perhatiin ini ada satu file namanya name.conf lokal. Isinya masih kosong. Vi name.conf lokal. Ini kosong. Nggak ada isinya ya. Sekarang kondisinya kosong. Sekarang saya akan isi. Caranya cuman gini doang sih. Kita bikin 2 domain ya. Zone-nya tadi namanya dodol banget ya. dodolbanget.com. Saya akan naruh di file namanya db dodolbanget.com. Ini satu domain. Jadi cara bikin domain gitu ya. Tapi kita hanya bisa bikin domain ini setelah kita daftar ke internet. Jadi kita daftar ke registrar, saya mau beli domain ini dong. Nah, waktu kita daftar registrar, domain ini name servernya IP-nya berapa? Nah, kita masukin IP kita. Tapi IP ini nggak bisa 192.168, nggak bisa. Jadi kita harus beli mesin di luar, hostingan, yang nomornya sekian, nanti kita pasangin bin di mesin itu. Beres ya? Sekarang satu lagi adalah kita bikin, saya copyin. Oke, saya copyin ini, saya kasih nama nasi goreng. nasigoreng.co.id. Ini jadi namanya nasigoreng.co.id. Oke, ada 2 domain di situ. Tapi belum ada isinya apa-apa. Sekarang kita akan isi, ini ada DB lokal, saya akan copyin. Kita lihat isinya more DB lokal, ini isinya cuma gini doang. Oke, sekarang saya akan copy supaya bisa nyontek, jadi copyin aja DB lokal ke DB dodolbanget.com sama DB itu database maksudnya, nasigoreng.co.id. Oke, sekarang saya edit db dodolbanget.com. Oke, ininya diganti, bukan localhost, ini jadi dodolbanget.com. Yang penanggung jawabnya adalah root. Salah. Ulang. Ini adalah dodolbanget.com. Penanggung jawabnya adalah root dodolbanget.com. Dodolbanget.com. Nah, ini serial numbernya saya nggak mau pakai kayak gini, nggak mau angka 2 aja. Jadi saya akan bikin serial numbernya adalah 2021 1130 ya. Salah, 3001. Jadi serial numbernya panjang banget.
Oke. Oke. Nah, name servernya adalah IP-nya berapa tadi ya? Name servernya adalah dodol. Misalnya kita kasih nama name ns dodolbanget.com. Oke. Sekarang kita harus ngasih tahu ns ini addressnya adalah 192.168.17 berapa tadi ya? Yang servernya 97, 87 berapa sih? Lupa. Coba bentar, nggak hafal. 93 servernya ya. 93. Kemudian addressnya dodolbanget.com adalah 192.168.1793. Jadi satu IP address bisa punya nama beberapa ya. Saya kasih nama lagi, dia kasih nama www, addressnya sekian juga. Saya kasih nama lagi, udah itu aja lah. Oke. Nah sekarang saya akan kasih nama lagi library. Saya kasih IP sana 31. Jadi IP sana, IP server 1731, dia akan punya nama juga library.dodolbanget.com. Caranya cuma gini doang. Jadi nama ini IP-nya berapa. Jadi saya bisa bikin nama seperti itu. Deh, sekarang saya copyin dulu, copy db dodolbanget.com, saya bikin nama nasi goreng.co.id supaya saya nggak nyolong terlalu banyak. db nasigoreng.co.id, ini saya ganti nama, ininya adalah nasi goreng.co.id. Ini emailnya adalah root@nasigoreng.co.id, nasigoreng.co.id. Perhatiin di satu domain name, di satu server bisa punya banyak nama dalamnya. Dia bisa menangani banyak banget nama sih sebenarnya. Dan yang rada gila namanya bentuknya file text kayak gini. Cuman kalau server DNS yang banyak banget namanya, kalau cara manage-nya kayak gini rada susah. Akibatnya mereka pakai yang namanya Power DNS, ininya dibikin database, benar-benar database, pakai SQL. Jadi sama aja sih. Jadi ini saya ganti, ini pakai nasigoreng.co.id. nasigoreng.co.id. Oke, sekarang kita pengen ngecek, udah benar belum sih settingannya kita? Oke, ini udah. Oke, kita cek, pakai named cek konfigurasi. Oke, di sini. Oke, named cek conf, nggak ada error ya, bukan sulap bukan sihir. Saya clear dulu layar biar kelihatan semuanya. Named cek konfigurasi, enter, nggak ada error. Kalau dia ada error, dia ngasih tahu ada error. Nah, tolong perhatiin, cara saya adalah selalu cari contekan. Biasakan kalau belajar nyontek. Tapi emang gitu sih. Oke, ini udah. Sekarang kita cek masing-masing zone. Oke, named cek zone, nama zonenya apa, nama filenya apa. Oke, sekarang kita cek masing-masing zone. Named cek zone. Zone-nya adalah apa tadi ya? dodolbanget.com. Nama filenya db.dodolbanget.com. Perhatiin ada kata oke. Yang penting mah inilah ada oke. Oke. Terus ini ada serial number-nya. Oke. Terus kita coba cek lagi nasi goreng. nasigoreng.com db salah, betul, .co.id, db nasi
sigoreng.co.id. Oke, jadi gak ada yang salah, beres ya? Nah sekarang bisa nggak kita pakai makhluk ini? Bisa banget. Sekarang saya akan masuk ke Kali Linux. Ini saya di Kali Linux, saya keluar dari server, saya masuk ke Kali Linux. Sorry bentar, server tadi IP-nya berapa? Ifconfig gak hafal. 93 ya? Nggak hafal. Saya masuk ke Kali Linux, sudo su, jadi super user dulu, passwordnya seperti biasa, etc. Kita harus ngasih tahu ke Kali Linux, kalau nanya DNS nanyanya kemana? Harus ngasih tahu. Jadi kita harus ngasih tahu kalau nanya DNS. Kalau biasanya kita nggak ngasih tahu. Kenapa kita nggak ngasih tahu? Soalnya waktu kita dapat IP address dari internetnya ngasih tahu kalau nanya ke sini ya. Nah sekarang kan kita lagi ngaco. Jadi kita secara manual ngasih tahu file yang harus diedit namanya resolve.conf. Oke, terus diedit. Nah sekarang ini dia name servernya ini dia. Oke, saya akan buang semuanya. Oke, saya ganti jadi 192.168.17.93 itu. Jadi kalau nama domain, kalau nanya DNS tanyanya ke mesin yang itu. Oke. Nah, sebetulnya nanti terjadi sama internet yang gede juga. Kalau mau nanya .id, dia akan ngasih tahu NS-nya di mana. Nanti .id kalau nanya ITTS ACID, NS-nya kemana? Nunjuk ke NS-nya. Nanti kalau jadi caranya kita nanya waktu kita mau nge-web, dia nanya pertama kali ke domain titik. Saya pengen hubungin .id dong. Nanti titik kasih tahu. .id tanyanya ke mesin ini. Terus kita nanya ke mesin ini. Mesinnya punya Indonesia ya. Indonesia, saya pengen hubungan sama ITTS ACID dong. Indonesia nggak tahu ITTS ACID, dia taunya ACID-nya doang. Lu kalau ACID tanya ke sini. Terus kita nanya ACID, saya pengen nanya ITTS ACID, nanti ACID bilang ITTS ACID adanya di sebelah sini, pindah lagi nanya. Jadi nanyanya beruntun sebenarnya. Nggak langsung dapet. Jadi pertama-tama tanya titik, habis titik tanya ID, habis ID tanya ACID, habis ACID baru tanya ITTS ACID. Beres ya? Nah sekarang kita udah kayak gini, coba sekarang kita dik ya. Dik, apa tadi? Dodol, banget.com. Sorry, lupa. Di sini belum di start. etc init.d bin kok nggak ada? Oh, pakai apa ya? Udah bukan itu, berarti nggak ada nih, perintahnya udah beda nih, udah berubah nih perintahnya. Syscontrol kali ya, perintahnya berubah ini. Bentar, cari dulu, googling. Biasa. Ini saya pakainya servernya Ubuntu 2104, bukan 2004 ya, 2104. Jadi baru tahun ini. Coba bin Ubuntu 2104. Suka gitulah. Linux suka kadang-kadang berubah. Suka senak jidat yang ngerubahnya. Ini udah kagak. Coba. Ini. Kok nggak ada ya? Udah bener, sampai sini bener. Berubah dia. Setan, dasi kebangsa saya rubah wiki saya. Republik Linux kadang-kadang suka ngaco edit karena sudah berubah. Di Ubuntu berapa tadi? 21 ya? 04 ke atas. Satu lagi restart ya. Restart.
Gitu ya. Jadi jangan khawatir, di Linux bisa berubah perintah. Karena juga nggak tahu kalau perintahnya berubah. Orang-orang suka senak jidat itu kalau ngerubah, parah banget. Tapi kita pakai insting aja. Ya ini paling perintahnya berubah gitu ya. Oke, system control start apa restart aja ya. Restart bin. Kok bin ki? Bin 9. Oke. Kita lihat dulu PSAX. Nah, caranya ngelihat ini nih. Ini ada nih. Oke. Saya langsung lihat di belakang layar ada file named operasional di belakang. Nah, itu named adalah D singkatan dari apa? Apal nggak D itu apa? Kalau kayak gini, D itu apa? Nggak tahu D itu apa? Kan itu named, name kan nama. D apa? Nggak tahu. D itu bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya demon. Demon itu setan. Jadi ini aplikasinya setan. Kenapa dibilang aplikasinya setan? Soalnya aplikasinya nggak kelihatan tapi jalan di belakang layar, makanya disebutnya setan. Jadi harus ngerti budaya sih, bule. Kalau sesuatu yang nggak kelihatan itu namanya setan. Kalau di dunianya bule. Kalau di Indonesia yang nggak kelihatan namanya genderuwo. Jadi bukan nemdi kalau di Indonesia, jadi nemge karena genderuwo gitu ya. Beres ya? Dah. Sekarang kita lihat di sini. Kita tanya lagi dodolbanget.com. Keluar jawabnya sekarang, bukan Sulaus, bukan Sirius, saudara. Keluar jawabnya. Oke, sekarang kita lihat lagi nasi goreng. Goreng.co.id. Coba kita lihat lagi library nasi goreng.co.id. Dan namanya benar 1731 kan? Nih, pakai ini. Library gireng lagi. co.id / Ini dari Kali Linux yang ada di dalam VirtualBox yang ada di dalam GNS3 ya. Jadi bukan dari komputer langsung loh. Keren kan? Keren. Dunia itu menarik sekali kalau tahu kalau bahwa dunia itu menarik. Ada pertanyaan nggak dari Zoom, dari YouTube? Ada pertanyaan nggak? YouTube lagi dilihat. Oke. Ini beres ya. Doang. Sekarang jam, saya punya waktu sekitar 25 menit lagi. Mudah-mudahan bisa, nggak tahu gue. Kita coba aja ya. Banget ini saya nggak tahu lah. Email yang kalau yang paling sederhana makanya postfix. Oh, bisa dari ini gara-gara DNS-nya cuman taunya cuma 2 domain doang sekarang. Di Kali Linux kan dia cuma tahu 2 domain. Dodol banget sama nasi goreng, domain lain nggak ada yang tahu. Soalnya dia cuma tahu 2 domain. Harusnya saya konfigurasinya dia bisa nanya ke internet, tapi nggak saya konfigurasi seperti itu. Jadi DNS bisa di-set supaya dia kalau nggak tahu nanya ke internet. Yang ini nggak di-set kayak gitu soalnya. Dia tahu DNS dia doang. Dia nggak ditahu buat nanya ke internet. Gitu ya. Jadi saya harus pakai yang ini aja, nanti saya ketik semuanya. Ono Center. Kita akan bikin mail banget makanya postfix. Tapi ini pakai teks aja ya. Teks, tidak ada grafik, tidak ada apa-apa. Semua benar-benar ini install postfix. Caranya cuma kayak gini dah, install postfix. Oke. Nah, sekarang saya akan lakukan itu di sini. Coba bentar. Balik lagi. Nah, untuk postfix kita harus ngasih tahu di konfigurasi postfixnya domain yang dia terima apa aja sih. Dia bersedia buat terima domain apa aja. Misalnya dodolbanget.com, nasigoreng.co.id, kita bisa ngeset my destination. Terus dia monitoring di interface mana aja, kalau perlu ngirim keluar, dia kirim kemana buat relaynya. Cuman ini banyak yang sudah tidak mengizinkan sekarang relay. Kenapa relay tidak diizinkan? Soalnya banyak banget orang ngirim spam. Kayak SMS kan banyak spam segala macam. Karena ada yang relaynya dibuka. Kalau relay dibuka, kejadiannya kayak gini jadinya. Jadi sekarang orang pada nutup semua. Jadi kalau kita mau ngirim email, harus dari server kita bisa sampai ke tujuan langsung. Gitu sekarang kondisinya. Cuman kita akan install ini, apt-get install postfix. Sorry, sini aja ya. Di server apt install postfix. Ups, kekunci. Bentar.
Ini apa? Lagi kekunci. Caranya ini kelihatan tulisannya. Jadi harus ngerti bahasa Inggris sedikit ya. Jadi could not get locked karena ada yang ngunci di sini. Jadi caranya ini harus di delete. Varlib dpkg lock front end itu di delete. Copy, remove, paste, front end, delete. Oke. Lock juga saya buang aja lah. Semua lock saya buang. Coba sekarang apt-y install postfix. Nggak mau sekarang. Beres ya? Wah, ada locknya lagi nih, parah. Kayak gitu-gitu, itu proses mekanisme ini sebenarnya security-nya apa Linux sih, dikunci-kunci kayak gitu. Sorry, ada titiknya. Ulang lagi. Jadi saya pengen ngasih lihat gimana caranya bikin email server supaya kita bisa kirim-kiriman email. Cuman kalau yang dia adalah internet site. Nama servernya adalah apa tadi? Dodol banget ya. .com. Sebenarnya ada dua, dodol banget sama nasi goreng. Saya bikin yang dodol banget aja. Saya akan ngasih lihat gimana caranya supaya kita bisa kirim email dodol banget tadi. Bentar. Cepat. Oh, berarti Ubuntu yang baru udah tidak pakai etc init.d, makanya syscontrol semua. Nih, dia makanya kayak gini nih, syscontrol load postfix. Dulunya nggak itu loh. Jadi dirubah sama dia, sialan, kurang ajar. Tapi Debian juga berubah sih. Debian juga kayak gini semua sekarang. Jadi rupanya ada perubahan di cara kita make. Saya edit dulu. Postfix main cf nih, saya harus ngasih tahu domainnya apa. Ini dia nih, my hostname adalah pakai koma atau pakai spasi ya? Bentar, lihat dulu. Pakai koma nih, ada koma ya, koma nih ya, ada koma ya. Jadi satu mesin bisa nerima berapa email sekaligus. Ini salah. dodolbanget.com, nasigoreng.co.id. Oh, ini my hostname. My hostname-nya jangan server 2 ini ya, saya ganti aja hostname-nya jadi dodolbanget.com. My destination-nya yang bisa banyak. Nasigoreng.co.id. Nggak ada relay host, my networknya semua network. My networknya 192.168.00/16 supaya semua IP sini dapat semua. Perhatikan saya makanya /16 ya. Ini belum saya ajarin, IP-IP-an belum diajarin, tapi nanti kalau saya ajarin ini urusannya mana yang jadi kode area, mana yang jadi nomor mesin. Kode areanya 16 bit, nanti nomor mesinnya 16 bit sisanya. Ini total IP versi 4 32 bit. Tapi ntar aja lah belajar yang itulah. Yang penting ininya dulu, internet bisa dipakai apa dan cara instalasinya kayak gimana, biar kerasa. Kalau udah kerasa ini baru kerasa, ternyata butuh IP address, butuh routing segala macam. Saya akan restart sistem control, restart postfix. Come on, cepat. Posisinya udah jalan, supaya hidupnya gampang, ini saya ganti dulu, etc resolve.conf. Ini servernya mintanya ke sini, saya ganti dulu ya ini. Supaya dia kalau nanya jangan ke internet,
Dia kalau nanya ke 127.001. 127.001 adalah tanya ke diri sendiri. Itu alamat diri sendiri itu 127.001. Tapi kalau pakai IP versi 6.2.21 tuh diri sendiri. Jadi harus agak ngerti-ngerti bahwa jadi setiap interface ada nomornya. Oke. Kalau udah biasa udah tahu 127.001 adalah diri sendiri. Ini beres ya. Saya save. Oke. Sekarang kita percobaan. Coba exit. Mail. Oh. Aduh. Saya harus ini lagi. Bentar. Saya etc resolve.com. Balik lagi ke paksa nih. Oke. Sorry bener. Oke. Apt install mail utils. Supaya saya ada fasilitas buat baca sama nulis email sih. Kalau enggak dia nggak ada fasilitas buat baca tulis email di terminal. Jadi pakai command line kita bisa baca tulis email juga. Oke. Tapi abis ini DNS-nya saya rubah supaya dia kalau korban.com, nasigoreng.co.id, dodol.com dia tahu IP-nya berapa. Soalnya kalau dia nanya ke internet nggak ada tuh IP. Jadi saya harus rubah supaya dia nanya ke diri sendiri. Oke. 1 menit lagi. 30 detik. 23 detik, 2, come on, 1, 0. Cepat. Jadi yang lagi saya install adalah aplikasi supaya bisa baca email, manusia bisa baca email biasa. Kalau enggak baca emailnya nggak manusiawi banget, soalnya bentuknya file tapi ada di foldernya punya postfix. Oke, cepat. Come on. Oke, belum selesai. Parah. Oke, beres. Saya harus edit dulu. etc resolve.conf. Saya rubah supaya dia jadi 01. Allah. 1. Oke, 127.001. Oke, sekarang saya akan coba exit mail. Oke, clear layar. Kalau saya ketik mail, errornya beda sama tadi. Kalau tadi mailnya nggak ada. Kalau sekarang keluarnya nggak ada, var mail ono nggak ada. Oke, sekarang saya akan kirim mail ono at dodol. Apa tadi dodol banget ya? Oke, sisinya ke ono at apa tadi namanya nasigoreng.co.id. Oke, subjeknya percobaan. Ini testing percobaan kirim email ke ono@dodolbanget.com sama ono@nasigoreng.co.id. Perhatiin ini saya bikin aplikasi emailnya, saya pakainya command line ya. Kalau kita biasa pakai grafik segala macam, saya command line supaya cepet aja gampang. Cara ngirim emailnya cuman enter. Kenapa nggak kekirim? Pakai kontrol nih berarti ngirimnya. Ctrl Z. Stop. Ulang kepaksa. ono@nasigoreng. Pakai apa ya? Udah lama saya nggak pakai aplikasi ini. Ide, tes, ini tes. Pakai apa ngirimnya? Z nggak mau. Ctrl C. Ctrl Z, stop. Pakai apa? Waduh. Nasigoreng. Bentar, cari contekan dulu. Lupa. Send mail using
harus cari contekan nih. Ya. Pokoknya gini dia. Parah. Gini caranya. Banget ya? Ini caranya gini tuh. Minus R Oke, kita coba ya. Kita coba. Gimana caranya? Kontrol T nggak mau, Kontrol Q nggak mau, Kontrol W nggak mau, Kontrol A nggak mau. Sorry, jadi caranya yang diajarin adanya apa? Subjeknya tes. Terus saya lihat lagi ya. R penerima, minus R penerimanya adalah ono@com. Harusnya pasti bisa, tapi nggak tahu lah. Sementara saya ngikutin saran dia dulu ya. Kayak gini kirim email harusnya ada yang lebih manusiawi. Kayaknya lebih harus ini nih testing, percobaan. Oh, kok nggak ada? Orang udah kasih R kan? Udah. Oh, oke. Sorry. Salah. Langsung kayak gini aja. Oh, oke. Kekirim dia, coba kita cek ya. Ada mail masuk, tes percobaan, kita baca. Nah, masuk mailnya. Beres ya. Coba kalau saya reply, tes percobaan. Nggak mau, titik nggak mau. Gimana cara ngirim emailnya? Bego. Ini nggak mau. I nggak mau, P nggak mau. Apa ya perintahnya? Ini nggak mau. Tar. Sorry, penasaran. Mail how to apa ya? Mail how to CLI. D, ini dia makhluknya, Kontrol D. Parah. Kita coba lagi Kontrol D. Oh kan bener. Kita baca lagi. Oke, sekarang coba kita kirim email ke orang, ke si Dodol segala macam ya. Dodol sama nasi goreng ya. Kalau ngirim, cari contoh. Ini menarik kalau ngirim caranya. Ini mail. Kalau ngirim caranya gimana? Oh, gini aja, help. Oh, help bukan ngirim. Send. Oh, bukan, itu save. To bukan. Nggak tahu cara ngirim, berarti ngirimnya caranya quit biasanya. Oke. Jadi caranya gini, mail ono@dodol banget.com sama koma ono@nasigoreng.co.id. Sisinya ke ono@nasigoreng.co.id. Subjeknya tes percobaan ke ono@dodol sama ono@nasgor. Kontrol D. Oke, coba kalau kita baca, ini nomor 3. Nih kelihatan nomor 3 ada mail ke sini masuk. Jadi cara kirim emailnya kayak gitu. Pertanyaannya, ini mail ini bisa kita baca nggak dari tempat lain? Bisa. Cuman ini karena waktunya sempit, saya nggak ngasih lihat gimana caranya. Tapi mail kayak gini doang sih. Ini kalau kita lihat bisa kelihatan nih ya. Mailnya nggak langsung kekirim, dia di receive sama mesin namanya Dodol Banget, running postfix, tanggal berapa, jam berapa, ada semua nih, gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi bisa kirim mail sendiri. Kalau mau reply tinggal reply. Ini reply. Kontrol D. Oke. Coba kita lihat list. Oh, ini ada nih L.
Kalau buat ngirim pakai write. Write? Oh bukan. Kirim pakai apa ya? Nggak ada, nggak tahu. Oke, nomor 6. Oke, ini reply. Ini masuk nih reply-nya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada? Aman. Di YouTube sama di ini ada pertanyaan nggak? YouTube nggak ada pertanyaan. Jadi di NS kayak gitu doang. Intinya sih cuman bikin IP, namanya apa? Beres? Nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Aman. Oke, kalau gitu saya ngasih, ini masih ada waktu sekitar 2-3 menit aja. Buat yang tertarik buat apa sih tadi? Yang Wikipedia, ya kita belajar itulah server yang itu ya belakang itu. Intinya kalau buat sekolah-sekolah sebetulnya yang mereka butuhin gimana cara pakai servernya dulu. Jadi itu servernya udah ada, e-learningnya udah ada di situ, wikinya udah ada, cara makainya gimana. Jadi belajar cara pakai server dulu. Nanti saya akan usul ke Wikipedia supaya Wikipedia sama ITTS bikin kerjasama buat webinar ke sekolah-sekolah lewat Zoom. Yang ngomong bukan Ono, yang ngomong mahasiswa ITTS. Oke? Oke. Jadi waktu ngomong pertama kali, nanti bentuknya cara pakai servernya gini loh. Ini servernya udah ada, IP-nya 192.168.17.31. Cara pakai Wikipedia kayak gini, cara search kayak gini, segala macam. Cara ada perpustakaannya, cara aksesnya kayak gini, cara downloadnya kayak gini, ada e-learningnya, cara aksesnya gini, downloadnya kayak gimana. Udah, itu cara pakai. Nanti naik kelas pasti. Sesudah ngasih tahu cara pakai segala macam. Pertanyaannya, kalau saya punya server seperti itu di sekolah, servernya yang bikin nggak tahu siapa, nanti servernya ada yang bikinin siapa entah, ada di sekolah. Nanti kalau saya mau nambahin mata pelajaran gimana sih ke server e-learningnya? Nah itu udah mulai levelnya di atasnya siswa buat masukin mata pelajaran. Kalau saya mau nambahin PowerPoint ke dalamnya gimana? Kalau saya mau bikin soal kayak gimana? Itu lebih ke arah kayak gituan. Naik kelas, jadi harus ada yang belajar lagi nih. Jadi bukan cuma sebagai user aja, naik kelas lagi. Nanti sesudah naik kelas, sebagian kecil sekolah akan nanya, ajarin kita dong cara bikin server itu. Itu jadi yang ngomong, tapi saya pengennya ngomong mahasiswa ya, bukan Ono. Kalau Ono percuma kalau Ono ngomong, nggak ada nilai tambah. Jadi mahasiswa yang ngomong kayak gituan. Nah, kalau Anda termasuk yang aktif, kemungkinan bakal ditarik sama Wikipedia. Jadi relawan dulu ya, relawan itu dikasih duit ya, jangan khawatir ya. Jadi relawan, tapi kerjanya dari rumah masing-masing sih, nggak usah ke Wikipedia. Wikipedia sih lokasi kantornya ada di Menteng, Jakarta. Di Jakarta sih. Cuman nanti jadi relawan, kalau kita aktif ya, relawan. Nanti kalau Anda sudah masuk ke lingkungan seperti itu, kemungkinan besar sih nanti kan yang namanya organisasi bukan cuma Wikipedia ya, ada Wikipedia, ada relawan TIK, banyak banget lah organisasi itu. Dan mereka cari orang sih sebenarnya. Nanti mulai ditarik-tarikin, bantuin gue ini dong, bantuin gue ini dong, bantuin gue, mulai ditarik tuh kayak gituan. Nah nanti kan biasanya dari mulut ke mulut, tuh kalau mau yang bagus-bagus tuh anak-anak di ITTS saja tuh jago-jago, bisa pada pegang server Linux. Kampus lain jarang yang diajarin server Linux, ITTS pada bisa Linux, pakai ITTS doang. Nah, udah gitu, udah mulai ngomong dah satu persatu. Jadi nanti kerjaan datangnya dari kayak gituan sih. Beres ya? Oke, ada pertanyaan? Ujian beres ya? Apa? Dia mau melenceng dulu. Si Sandy mau melenceng orangnya.